Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian semuanya? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah SWT dan sehat selalu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas materi untuk kelas 7. Yakni pelajaran khot kaligrafi Al-Quran yang berjudul khot naskhi. Nah, untuk tugas kelas 7 yakni masih tahap berlanjut dari yang tugas sebelumnya, yakni penulisan huruf kaidah. Nah, untuk materi saat ini yakni penambahan materi tugas huruf sin, shad, dan to. Nah, di sini penulisan huruf sin, shad, dan to agak sedikit sama namun berbeda. Nah, yang bikin samanya itu adalah dari segi bawahnya. Untuk bagian bawahnya ini sama, yang bikin dan yang berbeda hanya di awalnya saja, shad dan sin. Dan huruf to sendiri juga gak jauh beda. Untuk tahapan pertamanya mirip seperti shad, tapi untuk bentuk selanjutnya agak berbeda. Nah, untuk pembuatan huruf sin dan shad tidak hanya sembarang menulis huruf saja, karena huruf yang kita tulis adalah huruf Al-Quran, yang dimana dalam satu Al-Quran, satu huruf itu memiliki makna tersendiri, yakni bagaimana yang sering kita dengar, satu huruf itu menimbulkan satu kebaikan dalam Al-Quran. Nah, yang huruf yang kita pelajarin ini sangat berpengaruh dari mulai cara membuat huruf yang kita buat. Nah, untuk yang pembuatan ini ada rumus tersendiri, yakni rumus titiknya. Untuk penulisan khot naskhi ini agak sedikit kaku, sebab khot naskhi ini sering digunakan untuk penulisan naskah ataupun Al-Quran, yang mana penulisannya itu harus rapi dan juga jelas. Nah, untuk huruf sin itu di awal kecil untuk gigi awal, dan yang kedua agak sedikit lebar. Nah untuk bagian tahapan ketiga dia agak sedikit lebih lebar lagi, yakni untuk perbandingannya, yakni 1 titik dan ini 2 titik, dan untuk ke bawahnya tambah 2 titik lagi sebagai pengukur antara bentuk yang satu dengan bentuk yang bawah lainnya. Shad juga tidak jauh beda. Tahapan pertama yakni dari sini dulu, yang kedua bagian sini, dan yang ketiga bagian bawahnya, keempat bagian penarikannya, yang kelima bagian gigi terakhir, yang keenam ujungnya agak sedikit lancip. Dan untuk membedakan pengukurannya itu di sini ada 1 titik. Nah, untuk yang huruf selanjutnya yakni huruf to, tidak jauh beda dengan huruf shad untuk penulisan di awalnya, tapi untuk sedikit ujungnya itu agak sedikit berbeda, tambah berbeda karena di sini tidak sampai ujung, hanya sampai bawah saja. Nah, tahapan pertama yakni penarikan dari ujung kiri dulu, kemudian ujung kanan, kedua, yang ketiga bagian ke bawah. Yang keempat tarwish, ini yang membedakan antara alif, lam, dan juga huruf yang lainnya, huruf yang bagian tinggi. Yang kedua, yang kelima yakni huruf yang bagian ke bawahnya, to. Nah, yang di bawahnya sudah tertera, ini huruf untuk menyambungannya, huruf sin. Sinnya di depan seperti ini. Nah, yang di tengah seperti ini, dan yang akhir seperti ini. Tidak jauh beda, yang membedakan hanya di awal huruf tambahannya dan juga bagaimana pemutusan bagian akhirnya. Shad juga sama, di awal seperti ini. Untuk yang bagian tengah penambahan huruf atau gigi, yang akhir ini, ketiga seperti ini. Bagaimana huruf akhirnya dia lebih lancip. Untuk yang ketiga yakni huruf to, sama seperti tadi, untuk awalnya seperti huruf satuan. Yang kedua ada penambahan huruf gigi sebagai huruf sebelumnya, dan yang ketiga yang akhir seperti ini. Dan ini biasanya bisa lebih lancip lagi menggunakan alif dan juga tarwishnya.
Nah, penulisan kaidah ini ditulis dalam buku HVS yang sudah dijilid sebelumnya, yang biasa sering digunakan, buku hot. Dan ini ditulis untuk yang bagian perumusan hurufnya ditulis 2 kali, dan untuk yang penyambungannya ditulis 1 kali saja. Nah, kemudian hasilnya nanti difoto, kemudian dikirim via WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.